Wallahi jamaah sekalian, kalau anda ingin kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Segala aktivitas Al-Quran. Sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Di mana ada program, misal di PT ini, di Indosat ini ada program Al-Quran, ayo dukun program Al-Quran, dukun program tahfiznya. Kenapa? Wallahi berkahnya luar biasa. Dan segala aktivitas program Al-Quran di sini atau dimanapun yang anda dukun, yang anda sedekahin, yang anda nafkahin, yang anda bina dan pimpin, insyaAllah keberkahannya menalir sampai hari kiamat. Walaupun kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat. Coba bayangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu berkata, kalau anda tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu membina program Al-Quran. Supaya apa? Supaya hari kiamat kita datang, dari segi harta kita berkata, ya Allah, mohon maaf saya tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, saya tidak bisa jadikan anakku penghafal Al-Quran, tapi hartaku jadi saksi baik untuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita bergabung bersama Ahlul Quran di akhirat. Amin. Makanya jamaah sekalian, tidak ada yang rugi sama Al-Quran. Saya titip terakhir amalan mudah untuk khatam Al-Quran. Tadi sudah saya kasih langkah pertama, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kira-kira mau enggak ya lebih mudah? Boleh? Ya. Kalau orang Indonesia ditawarkan, pasti mau. Selama masih ada yang lebih mudah, boleh. Saya kasih yang lebih mudah. Setiap waktu salat, kan ada salat 5 waktu kan? Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 halaman saja. 4 halaman berarti berapa lembar? 2. 4 halaman subuh, 4 halaman zuhur, 4 halaman asar, 4 halaman maghrib, 4 halaman isya. 4 halaman kali 5 berapa? 20. Quran seperti Quran Madinah atau seperti Quran Syamil, dan sudah banyak di Indonesia yang sama bentuknya sama seperti yang di Arab, itu sudah diratakan setiap 1 juz 20 halaman. Berarti kalau setiap salat 4 halaman anda sudah khatam, habis isya sudah khatam 1 juz. Jadi membaca 1 juz tidak harus sekaligus, bisa dibagi-bagi. Kira-kira cocok? Siap? Atau masih berat 4 halaman? Kira-kira masih mau lebih mudah lagi? Masih? Akan masih. Mau kan? Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Cocok? Kenapa 2 halaman datang? Biasa saya tahu orang Indonesia, apalagi kalau hari kerja kan suka datang lebih awal, ada yang suka. Udah, daripada nongkrong di luar tidak jelas apa, ambil air wudu, datang tahiyatul masjid, duduk sebelum sambil menunggu azan 10 menit 15 menit sudah selesai 2 halaman. Begitu habis salat sebelum bubar 2 halaman. Asal jangan bawa HP. Kalau sudah mulai megang HP, oh itu sudah terganggu. Akhirnya tidak melur waktunya, tidak bisa istiqamah. Cocok? Siap? Saya tidak akan tanya bisa, karena saya yakin bisa. Yang saya tanya, mau atau tidak? Kalau mau, pasti bisa. Mau lebih mudah lagi?
Cara yang terakhir saya kasih 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Itu termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu sudah tidak bisa, saya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, itu disalatin aja. Kalau seperti ini disalatin, udah habis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Paling tidak. Wallahi di antaranya antum lihat keberkahannya luar biasa. Sebelum beraktivitas, begitu bangun pagi hari, sebelum pergi ke kerja baca. Saya diajarkan sama guru saya, setiap masuk masjid atau musalla dimanapun, dalam perjalanan, musafir, dimanapun saya berada, lihat di mana ada Quran, saya ambil Quran, saya baca walaupun 1 ayat. Saya tanya, kenapa wahai guru? Kata beliau, supaya berbanyak saksi di bumi. Berbanyak saksi di bumi. Semua Quran yang ada dimanapun, di masjid, di musalla, saya lagi dalam perjalanan, apalagi kemarin musafir, perjalanan safari dakwah, setiap mampir ke musalla masjid, ambil berapa Quran, depan, belakang, terus masjid musalla yang lain. Kenapa? Untuk berbanyak saksi, walaupun 1 ayat. Dan lihat bagaimana semakin baik hubungan kita sama Al-Quran, semakin banyak kemudahan yang Allah berikan. Terutama suratul Baqarah. Bahkan kalau bisa rutinkan bacaan suratul Baqarah dalam rumahmu. Karena Rasulullah SAW menjaminkan rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah tidak akan didekati oleh syaitan. Bahkan syaitan bakal kabur, lari dari rumah yang ada, yang dibacakan suratul Baqarah. Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu minh atau yanfiru syaitanu minh. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur. Apapun masalah dalam rumah tangga, yakini karena banyak syaitan. Bagaimana bisa mengganti syaitan dihadiri oleh malaikat, syaitan diusir dan malaikat yang hadir? Baca suratul Baqarah dalam rumah kita. Itu dirutinkan. Dan suratul Baqarah sendiri akan menjadi naungan nanti di hari kiamat. Suratul Baqarah menjadi naungan. Allah jadikan awan di hari kiamat untuk melindungi semua orang-orang yang mencintai suratul Baqarah di dunia. Sungguh Al-Baqarah luar biasa. Mudah-mudahan Al-Baqarah ini dan suratul Quran, ayat Al-Kursi dan surah-surah Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan saya doakan semoga jemaah semua yang hadir menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, para pencinta Al-Quran, dan bersama keluarga menjadi keluarga dan keturunan penghafal Al-Quran. Yang besok anak-anak kita yang menghadiahkan mahkota untuk orang tuanya, yang bisa mengangkat dan membawa syafaat untuk kita semua Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa berikan bermanfaat. Semoga semua yang hadir bisa semangat istiqamah membaca Al-Quran, dirutinkan walaupun sedikit demi sedikit, tetapi istiqamah jauh lebih banyak daripada terputus. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah walaupun minimal. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin bicara sama Allah, jagalah salat. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, jagalah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.